Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, terkait Pilpres itu semakin ramai karena semua orang sekarang sudah meyakini bahwa ada 3 calon kuat menjadi bakal calon presiden, yaitu Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tetapi yang paling menarik dan sedikit ruwet kalkulasinya itu adalah terkait dengan bakal calon wakil presiden. Di 3 kubu ini, kalau memang 3 kubu inilah yang kemudian meluncur menjadi capres beneran, maka di setiap kubu ini mengalami turbulensi siapa yang sesungguhnya pantas menjadi pendamping bakal capresnya. Berarti mencari figur cawapres yang kuat. Gitu. Kuat ini bisa alasannya rasional, bisa alasannya psikologis, bisa alasannya sosiologis. Ya. Nah, yang akhir-akhir ini ramai adalah dibocorkannya informasi dari tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung baca pres Anies Rashid Baswedan. Konon katanya sebelum tanggal 16 Juli 2023 bakal calon wakil presidennya Mas Anies ini akan diumumkan kepada publik. Kemudian disusul dengan spekulasi ya bahwa sudah ditetapkan dan disepakati satu nama bacawa pres dari Mas Anies ya. Nah, ini tentu saja teka-teki ini menjadi dan membuat publik penasaran siapa sesungguhnya yang ada di kantongnya Mas Anies Rashid Baswedan. Sebagaimana kita ketahui, semua partai yang mengusung Mas Anies memang menyerahkan keputusan untuk bakal cawapresnya Mas Anies itu kepada Mas Anies sendiri untuk memutuskan, tetapi tentu saja dibantu oleh tim 8 yang juga menjadi bagian dari tim kecil untuk rembukan atau mengumpulkan, mengkoleksi nama, menseleksi nama ya. Itu sudah mulai terjadi dalam beberapa saat. Nah, kira-kira siapa sih sesungguhnya yang akan dipilih oleh Mas Anies? Banyak spekulasi nama yang sudah beredar ya. Dari mulai tentu saja Mbak Khofifah Indar Parawansa yang juga Gubernur Jawa Timur. Kemudian dulu juga ada spekulasi tentang nama Andika Perkasa mantan Panglima. Kemudian mantan Panglima yang lain itu ada Gatot Nurmantio. Tapi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan sendiri, PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian juga ada yang spekulasi ramai beredar ya, misalkan nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD. Jadi semua nama itu coba dipasang-pasangkan dengan Mas Anies Rashid Baswedan ya. Tetapi semua orang pasti penasaran dan ingin tahu sosok yang akan dipilih oleh Mas Anies. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan kalkulasi dan kriteria-kriteria yang sering disebut oleh Mas Anies ya, seperti kriteria untuk juga punya kapasitas dalam memperkuat pengelolaan negara ke depan, artinya rekam jejak, pengalaman, keterampilan birokrasi, kepemimpinan itu bisa membantu dia dalam mengelola pemerintahan, juga menjaga nanti stabilitas politik yang akan terjadi. Kemudian juga ada harapan untuk memperkuat efek elektoral dari Mas Anies sendiri ya, sebagaimana dulu Pak Jokowi itu memilih Yusuf Kala ya, di bintangnya Yusuf Kala itu ya dia NU, dia dari Indonesia Timur, dia punya pengalaman, dia juga pengusaha, dia punya
keterampilan birokrasi karena pernah menjadi wapresnya Pak SBY di periode pertama. Nah, itu berkumpul menjadi satu kekuatan di figur seperti Yusuf Kala. Nah, diharapkan pilihan Mas Anies ini juga menopang itu tadi ya. Jadi dia punya efek elektoral, dia punya pengalaman birokrasi, dia punya keterampilan kepemimpinan, dia punya mungkin aspek gender, pengalaman di parlemen, pengalaman di situasi-situasi yang kemudian bisa berpikir kreatif, inovatif, juga bisa mengatasi ujian-ujian atau jepitan-jepitan politik dan lain sebagainya. Nah, memang selama ini semua orang sudah tahu bahwa banyak publik berharap bahwa Mas Anies itu berpasangan dengan siapa lagi kalau bukan Mbak Khofifah Indar Parawansa gitu. Nah, ini sebenarnya diyakini oleh publik apabila Mas Anies berpasangan dengan Mbak Khofifah itu, yaitu amat sangat ideal karena Mbak Khofifah di samping dia tokoh Nahdliyin, juga perempuan, juga punya pengalaman birokrasi panjang karena pernah menjadi Menteri Sosial, juga menjadi gubernur, dan yang paling penting dia berasal dari di samping Nahdliyin ya dia punya pengaruh besar di Pulau Jawa gitu, terutama di Jawa Timur di mana Mas Anies itu juga lemah. Tetapi harapan dan spekulasi itu agak sedikit menurun ketika tiba-tiba ada itu tadi penggerbekan ke kantor gubernur ketika itu. Jadi orang menganggap bahwa itu adalah sinyal dari satu kekuatan besar untuk memberikan reminder atau peringatan atau warning kepada Mbak Khofifah ya, jika masuk wilayah Pilpres maka hati-hati, kira-kira itu diyakini oleh publik seperti itu. Jadi bukan kebetulan sinyal penggerebekan KPK ke kantor gubernur itu dianggap bukan sekedar hukum, tapi juga ada unsur-unsur peringatan aja. Jadi peluang itu kemudian meredup, wajar kemudian banyak spekulasi beredar. Mbak Khofifah itu amat sangat hati-hati memutuskan untuk berpasangan dengan Mas Anies Rashid Baswedan karena mungkin ya Mas Anies itu ya agak kurang dikehendaki oleh salah satu unsur kekuatan di pemerintahan gitu. Jadi hanya mengendorse dua pasang ini saja atau Prabowo dan Ganjar. Nah, Mas Anies itu agak kurang diendorse tuh oleh rezim pemerintahan Jokowi, sehingga Mbak Khofifah pasti akan mengukur seberapa besar resiko apabila dia mengiyakan. Nah, tetapi kalau misalkan semua resiko itu sudah dihitung dan kekuatan para pendukung Anies yang juga tidak main-main, artinya punya banyak figur yang cukup kokoh ya, orang seperti Surya Paloh, Yusuf Kala, Sudirman Said, kemudian Pak Ahmad Ali, ya kan, Sugeng Suparwoto, kemudian Habib Salim, Ahmad Sayhu, itu juga bukan orang sembarangan ketika memutuskan siapa yang cawapres untuk mendampingi Mas Anies. Artinya mereka juga punya tidak hanya kekuatan informasi yang akurat dan beragam, juga jaringan jaringan di berbagai sektor yang kemudian ketika itu diracik dalam satu keputusan, nah keputusan itu berarti memang figur ini yang cocok untuk cawapres dengan segala mitigasi resiko. Misalkan ya Mbak Khofifah ya, kalau memang itu sudah diputuskan, misalkan satu namanya adalah Mbak Khofifah, maka semua perangkat itu bekerja untuk melindungi, mendukung, dan menjaga, serta memitigasi resiko serangan-serangan politik yang mungkin akan terjadi untuk menembaki Mbak Khofifah tuh. Nah, ada satu media misalkan 3 nama yang menguat di internal koalisi perubahan itu ya Khofifah, kemudian Aher dan AHY gitu. Nah, tetapi dari sisi
segala hal yang disebutkan di awal, memang Mbak Hovifah itu adalah mungkin yang paling ideal dari pertimbangan tadi. Jadi elektoralnya dapat, keterampilan birokrasi dapat, pengalaman di parlemen juga dia dapat, kemudian juga dia perempuan, muslimat dan fatayat NU, ya kan. Kemudian dia juga datang dari latar belakang Nahdliyin. Jadi itu paket lengkap seorang figur yang pas untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan, ya. Tetapi juga mungkin para sesepuh di Koalisi Perubahan juga mengantisipasi apabila pressure kepada Mbak Hovifah, memaksa Mbak Hovifah menunda partisipasinya atau menolak menjadi cawapresnya Mas Anies, berarti opsi berikutnya itu akan berjalan. Kalau di internal pasti berkembang nama Aher dan AHY gitu. Di luar itu juga nama Andika dan nama Gatot Nurmantio juga ada. Ya memang ada spekulasi kecil, misalkan dipasangkan dengan Mahfud MD, ya kan, dengan Sandi Uno misalkan, karena Sandi Uno punya relasi yang cukup romantis dengan PKS misalkan, itu juga ada. Tetapi prioritas utama kembali itu tadi, yang paling ideal memang banyak publik itu berharap, yaitu adalah dengan Mbak Hovifah Indar Parawansa. Demikian teka-teki Cawapres Anies. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.